Ada suara berdenging? Enggak ya? Berarti posisinya gini terus. Soalnya kalau saya ubah-ubah mic-nya ada suara seperti gitu ya. Oke, silahkan yang ini kalau teman-teman klik pakai PPT ada suaranya. Namanya audio ya. Jadi saya pakai seperti ini. Oke, the balance equation slide 2. Udah? Nah, kita sekarang teman-teman yang di rumah ini ya, ini kursor saya di sini. Kita sekarang mau belajar nih apa yang terjadi di dalam suatu sistem. Apakah ada peningkatan atau pengurangan hidup resipnya? Nih, sekarang kalau populasi itu lajunya pasti ada kelahiran. Ada yang lahir, lawannya lahir apa? Nggak ada ya. Ada lahir, terus ada yang tidak ada, ditambah ada yang imigrasi. Imigrasi itu dari luar datang. Misalkan di Semarang ya, namanya kalau dari kota lain ke sini namanya apa? Jadi di Semarang ada yang lahir, ada yang tiada, ada yang datang dari kota lain, misalkan ya. Ya, yang depan baju kotak-kotak. Wah, kayaknya kembar nih. Baju kotak-kotak merah dari kota mana? Lampung. Ya, ada yang datang dari Lampung namanya Christine. Ya, saya sekarang Christine ya. Christine, Christina. Kita kakak beradik ya. Harusnya ibu dan anak ya, tapi biar saya lebih muda, kakak beradik. Iya. Ada yang datang dari Lampung, ada yang dari Semarang, setelah lulus pulang lagi. Ya. Kita akan belajar hari ini yang datang berapa, yang pergi berapa. Tapi kalau dalam suatu sistem kita belajarnya yang diproduksi berapa, ya, yang keluar berapa, yang dihasilkan berapa, ya, yang dibuang atau dikeluarkan berapa. Oke. Nah, itu prinsipnya. Baca. Ya. Nanti kita belajar plus minus gitu ya. Oke. Nah, slide ketiga teman-teman. Baca. Dari sistem itu kita kalau nanti sudah ada ini loh produknya, terus di tengah-tengah ini loh ada peluruhan decay misalkan ya, atau kerusakan vitamin berkurang kan? Oh, ditambahkan vitamin. Ya, diberi penambahan. Di tengah-tengah berkurang. Ya Kalista, saya hanya bisa lihat rambutnya. Oke, harusnya saya berdiri ya, tapi sana tidak kelihatan. Tidak apa ya, sesekali ini. Oke, pertanyaannya kenapa meja di depan kosong? Ini pertanyaan buat yang di kampus ya. Kenapa meja di depan kosong, sebelahnya Christine siapa kembarannya? Ali. Kenapa meja di depan kosong? Takut sama dosennya. Enggak ya. Biasanya tuh kalau saya tuh sering gitu ya. Apalagi waktu saya dosen pertama. Ya, di depan itu mesti ada mahasiswanya. Ternyata mau ngerjain ini nggak boleh gerak ternyata. Padahal lebih saya bergerak. Oke. Ya, jadi kita kalau nanti mempelajari penambahan atau pengurangan dalam suatu reaksi, kita harus lihat satuannya. Ya, satuannya harus sama. Misalkan nih, yang pojok sana namanya siapa? Iya. Jane. Jiana dan Joanna. Itu kakak kelasnya ya. Itu mahasiswa kembar. Jane ya. Nggak ada kembarannya kan? Sebelahnya namanya siapa? Matthew. Matthew tingginya berapa? Tinggi.
170 ya. Saya tanya hal yang pribadi nih. Jen, beratnya berapa? Terus apakah bisa saya bilang tingginya Matthew ditambah beratnya Jen, bisa? Tingginya Matthew ditambah beratnya Jen hasilnya berapa? 170 ditambah 46. 216. Bisa? Nggak bisa. Soalnya satuannya beda. Ya. Nggak bisa. Gitu. Terus, Matthew makan berapa piring tadi siang? Berarti 0. Jen makan berapa piring? Belum makan juga. Ih, kasihan ya. Saya jadi terharu. Berarti Jen dan Matthew makan berapa piring? 0. Soalnya satuannya sama ya. Bisa. Oke itu. Nah, sekarang ada suara saya. Oke, nggak apa-apa ya. Pasti ada solusi. Oke, di slide keempat ya, teman-teman. Mencari posisi. Oke, sekarang di slide keempat artinya itu kita harus mempunyai dimensinya itu sama. Kalau tadi tingginya Matthew ditambah beratnya Jen nggak bisa. Tapi kalau tingginya Matthew dikali beratnya Jen bisa nggak? Ya, jadi kalau penjumlahan sama pengurangan itu satuannya harus sama. Ya kan? Tadi sama-sama piring, makan berapa piring? Ternyata semua belum makan. Apakah hari ini puasa? Apakah Jen dan Matthew puasa? Oh, dari pagi ada kuliah ya? Oh, ada rapat panitia? Nggak bawa bekal di tasnya? Oh, oke. Ya, semua harus sehat ya. Ya, jangan sampai lupa. Wah, ini malah bisa jadi, kalau ada yang suka masak, bisa jualan ya. Ya, Kristen suka masak nih dari Lampung. Tapi masakannya pisang semuanya. Lampung itu kan pusat pisang ya. Bu Tina malah ngajar matematika malah kemana-mana. Nggak apa-apa. Nah, kalau dikalikan bisa tingginya meter, beratnya kilo. Kalau dikalikan nanti satuannya kilo meter ya. Kilo kali meter gitu bisa. Dibagi juga bisa. Kalau dibagi nanti kilo per meter satuannya. Jadi angkanya juga dikali, tapi satuannya juga ikut dikali. Tapi kalau dijumlah dan dikurangi nggak bisa ya. Terus ruas kiri harus satuannya sama dengan ruas kanan. Oke? Nah, slide 4 sudah, Dina sudah rangkum ya. Sekarang exercise yang nomor 1 aja. Nanti yang nomor 2 dibuat kelompok ya, diupload. Oke, silahkan. Ini sambil latihan juga ya. Nomor 1, semua lihat laptop atau handphone. Mau dioret-oret di laptopnya boleh, di catatannya boleh. Pertanyaannya, ada persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu pasti ada aksennya. Ya, biasanya itu satuannya misalkan kilogram per menit, ya, atau satuannya itu kilometer per jam gitu ya. Jadi persamaan diferensial itu biasanya ada per waktu. Nah, coba dicari semua dimensinya A dan B jika dimensinya Y kilogram. Oke? Yang di rumah juga cari ya. Yang di rumah sudah nemukan A satuannya apa, dimensi itu satuannya. A satuannya apa, B satuannya apa, sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya. Terus satu lagi nih, Y aksen satuannya apa? Kalau Y satuannya KG, ya berarti ya saya beri deh, ini Y aksennya belum ada.
Ya, berarti ya aksennya satuannya per waktu, kg per menit gitu ya. Nah, yang lainnya A dan B satuannya apa? Ya, aksen satuannya kg per menit. Oke, saya sambil berdiri ya. Oke, satuannya ya, teman-teman mahasiswa yang kuat, apa saja yang mendapatkan A secara resen? Ya, membuat di papan whiteboard. Wah, 15%. Terima kasih Rio. Untuk jawabannya berapa? Bisa ditulis aja di chat. A-nya menurut Eli per menit. B-nya kilogram per menit. Ya, siapa? Setuju. Setuju Resen? Kalau di kampus Resen juga ya. Oke, sekarang Rio mau jawab, saya buka dulu ya. Ya, ini karena saya dekatkan ke mic-nya laptop. Untuk A-nya seper menit, betul Rio? Untuk B-nya kilogram per menit, betul ya? Oke, Ali dan Rio bisa nulis nama dan NIM. Semua pakai laptop ya? Oke, apakah semua teman-teman jelas? Jelas ya? Dan nomor 2 lebih kompleks, harus hati-hati, nanti bisa dibuat bersama di grupnya. Oke, part 1 kita udah selesai. Apakah ada pertanyaan? Ya, jadi ketika ada suatu persamaan, teman-teman harus cek dimensinya. Kalau tidak sesuai, berarti persamaan itu salah. Ya, pernah juga ada materi itu. Ya, cek dimensi. Pertemuan keberapa ya? Saya lupa. Kayak sama Bu Cynthia ya. Nah, cek dimensi ini juga karena
setelah ini kita mau menyusun suatu model. Oke? Oke, baik. Ya. Kita masuk ke part 2. Teman-teman juga bisa buka slide-nya. Ke construction a model part 2. Saya buka dulu ya. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah ya? Oke, baik. Nah, di sini Pius itu kira-kira gambar apa ya? Gambar apa di slide 1? Gambar apa? Ya betul ya, Yus dan Ivan. Ini adalah gambar sawah terasering, sawah bertingkat ya. Kebetulan yang menyusun buku ini memang ahli biologi, tapi saya aplikasikan ke teknologi pangan. Ya, jadi ada seorang dosen dari Belanda, saya sudah cerita ya. Dia membuat buku pemodelan matematika untuk biologi, lalu saya adopsi jadi pemodelan matematika untuk teknologi pangan. Nanti kasusnya, kalau kita mengerjakan nanti di bawah ada latihan soal tentang penambahan pewarna pada proses pembuatan sirup. Ya, kasusnya itu. Jadi ini kasus awalnya kita membayangkannya sawah. Oke, sawahnya bertingkat 2. Pada sawah pertama diberi pestisida. Itu kaleng pestisida ya, kayak dituang gitu. Wah, mulai bunyi lagi. Sepertinya mic-nya lapar. Kadang bunyi, kadang enggak nih. Tidak diketahui nih. Ini ketularan Matthew nih kayaknya mic-nya. Padahal saya enggak bergerak loh. Mic sayang, suaranya yang bagus dong. Mau loh. Posisi saya gini. Gitu ya, kalau sama alat-alat harus jangan disia-sia. Harus disayang, nanti mengikuti kita. Oke, baik. Kita masuk ke slide berikutnya. Jadi kaleng itu pestisida. Kalau pada proses pengolahan saya ganti pewarna ketika membuat sirup ya. Tapi kasusnya ini tidak apa-apa di buku. Slide 2. Nah, nanti di setiap kita nyebutnya kompartemen. Kompartemen itu kotak sawah ya. Kalau di proses pengolahan kita menyebutnya bisa tangki ya, bisa kita sebutnya reservoir, bisa kita sebutnya fermentor, bisa kita sebutnya reaktor gitu ya. Artinya tempat bereaksi. Oke, dalam hal ini contohnya sawah. Nah, di setiap tempat kita akan mencari lajunya. Masih ingat? Laju itu yang betul, misalkan sawah 1 ya. Laju itu Q1 atau Q1 aksen? Ya, yang namanya laju itu semua ada aksennya. Jadi kalau teman-teman lihat di jurnal tuh, ada aksennya, namanya apa ya, superscript gitu ya. Itu artinya laju. Jadi ada per menit, per jam, per second, per waktu. Nah, jadi ini nanti di lajunya. Q1 aksen di sawah 1, Q2 aksen di sawah 2. Kira-kira yang dicari lajunya apa?
Yang dicari lajunya itu yang ada di situ. Tadi apa? Pestisida. Wah, bunyi lagi. Kayaknya ini tanda-tanda mic-nya lapar. Makan dulu gitu ya. Padahal Matthew masih ikut teknologi minuman. Iya. Wah, benar-benar puasa ya. Gak apa-apa, besok libur ya. Ini teman-teman kita bahas yang di kampus. Kalau di rumah sih kuliah bisa sambil makan ya Kak. Kemarin waktu kuliah makan nggak? Ivan? Enggak ya? Iya, bagus. Oke, ini yang di kampus tangguh penuh perjuangan. Ya, jadi nanti yang kita cari aksennya ya. Oke? Dah. Slide 3. Nah, kita mau membuat terjadi apa aja. Slide 3 ini sudah saya coret-coret tadi ya. Harusnya saya nyoret-nyoretnya pakai ini pad gitu ya, seperti Bu Cynthia. Tapi saya bisanya gini, nggak apa-apa ya. Ya, jadi saya coret-coretnya langsung. S1, sawah 1. Teman-teman semua bisa lihat. S2, sawah 2. Ini di kasus ini ya. Jadi seperti tadi di part 1 ya. Di dalam tempat itu apakah ada produksi? Pertanyaannya, apakah ada destruksi? Jadi produksi itu apakah dibentuk pestisidanya? Apakah destruksi? Destruksi itu apakah pestisidanya berkurang? Minus ya. Berarti kalau produksi apa? Plus. Kalau destruksi minus. Apakah ada inflow? Ya, ada aliran pestisida masuk ke situ? Ya, ada enggak? Kalau ada plus. Apakah ada pestisida keluar? Kalau ada plus, minus. Jadi produksi itu plus, destruksi itu minus, inflow itu plus, outflow itu minus. Begitu ya. Oke, sekarang sawah 1. Kita lihat. Ya. Jadi gambarnya aja ya. Oke, nah sekarang dijawab bareng-bareng ya. Ini dimasukkan pestisidanya itu 1 kali. Ya. Jadi 1 kali udah pestisidanya itu dianggap ada semua di tempat itu, gitu ya. 1 kali udah dianggap ada di tempat itu. Di titik ke-0, ada pestisida di sawah. Jadi tidak ada produksi. Oke. Tidak ada produksi karena di awal itu udah